Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ailsa Amalia, nomor absen 12 dari kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur. Manufaktur berasal dari bahasa Latin manufactus yang memiliki arti dibuat dengan tangan. Kata tersebut muncul pada tahun 1683. Manufaktur secara luas memiliki arti sebagai proses mengubah bahan baku menjadi suatu produk. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu jenis perusahaan yang melakukan kegiatan usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Perbedaan perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk nyata berupa barang di mana barang tersebut berbentuk barang jadi. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual produk tak nyata berupa jasa. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk nyata seperti perusahaan dagang, namun yang diproduksi adalah barang mentahan. Fungsi perusahaan manufaktur. Fungsi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 4. Pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi dapat diartikan sebagai proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi dan siap dijual kepada konsumen. Kedua, fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran dapat diartikan sebagai proses produksi yang telah siap jual atau dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Ketiga, fungsi administrasi dan umum. Fungsi administrasi dan umum berkaitan dengan penentuan kebijakan, pengarahan, serta pengawasan terkait dengan kegiatan perusahaan manufaktur, sehingga dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Keempat, fungsi keuangan. Fungsi keuangan menyediakan dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk melakukan proses produksi atau melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan tersebut. Persediaan dalam perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Persediaan barang mentah. Barang mentah atau raw material adalah bahan utama yang dibutuhkan perusahaan manufaktur dalam proses produksi menjadi barang konsumsi yang siap dijual. 2. Persediaan barang setengah jadi. Barang setengah jadi atau work in progress adalah barang yang ada dalam proses produksi dan telah diolah satu atau beberapa kali. 3. Persediaan barang jadi. Barang jadi atau finished goods adalah barang yang telah melalui proses produksi dan siap dijual ke pasaran. Biaya perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dibedakan menjadi 3. 1. Biaya produksi. Biaya produksi itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung didefinisikan dengan barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. 2. Biaya pemasaran atau promosi. 3. Biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan pengaturan, pengawasan, dan tata usaha organisasi perusahaan yang bersangkutan. Contoh perusahaan manufaktur. Berikut ini beberapa contoh perusahaan manufaktur. 1. Pakaian dan tekstil. 2. Minyak, kimia, dan plastik. 3. Elektronika, komputer, dan transportasi. 4. Makanan. 5. Logam. 6. Kayu, kulit, dan kertas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.